Coba kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ingin percaya semuanya sehat, semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Baiklah, sudah selayaknya kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Kita percaya campur tangan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita percaya tangan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita senantiasa. Biarlah semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang Tuhan berikan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan kami bersuka cita Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku lakukan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku lakukan. Terima kasih Bapa dalam surga, pagi hari ini kami datang mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang besar, sehingga kami terus berkata pertolongan kami datangnya daripada Tuhan dan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih kesempatan yang indah Tuhan, di minggu terakhir di bulan September ini kami boleh ada sebagaimana kami ada bersama hamba-hamba-Mu, bersama umat-Mu Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Layakan dan kuduskan kami, sucikan kami, biarlah kuduskan juga tempat ini, supaya semuanya dikuduskan dalam nama Yesus. Darah-Mu menutup bungkus kami semuanya. Kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan kami percaya firman-Mu yang berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau juga bertahta di atas pujian umat Tuhan. Olehnya Tuhan kami percaya Tuhan terus pulihkan, sehatkan kami. Ada mujizat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih, kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap beribadah sama katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Allah kita sembah adalah Allah yang baik. Haleluya. Bapak Ibu bisa melihat kanan kiri kita semua kita dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetap sehat saudara, tetap semangat dalam Tuhan, amin. Walaupun keadaan kanan kiri kita kurang baik, tapi kita percaya bahwa Allah kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tidak usah takut saudara, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan tetap sama. Tidak pernah berubah saudara kasih setianya. Haleluya. Allah
dengan segenap hati. Roh Kudus ada di tengah kita, dan Dia mau menjamah setiap pintu-pintu hati yang terbuka bagi kita. Apapun yang menjadi masalah kita pada hari ini, mari selesaikan sekarang bersama dengan Tuhan. Mari terus andalkan Tuhan. Mari terus berharap kepada belas kasih Tuhan, karena hanya Yesuslah jawaban dalam hidupmu. Jangan kau pulang dengan kecewa dan tidak membawa apa-apa, tetapi setiap firman itu boleh memuaskan hati kita. Terima kasih Tuhan, dialah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hatimu. Kami terus izinkan Engkau berkarya lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kepada kami telinga seorang murid, bukan satu ibadah yang biasa-biasa di tengah pandemi ini, tetapi biarlah setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, boleh membuka hati sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih, kami percaya darah-Mu menutup bungkus dalam perlindungan yang ketat, dan kami percaya pulang dari tempat ini setiap kami menerima mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih. Mari sampaikan isi hatimu, berkati hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari dengan luar biasa. Biarlah sukacita pemakaian Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Seberangkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang siap sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Hari ini sukacita, satu lembaran yang baru juga di minggu terakhir. Bapak Ibu tetap konsentrasi, pelayan-pelayan Tuhan bisa tetap dengarkan firman supaya kehidupanmu menjadi contoh bahwa hidupmu bukan hanya sekedar skill, tetapi hidupmu adalah gaya hidup pujian dan penyembahan. Jadi pastikan pelayan-pelayan Tuhan cepat kembali supaya kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudaraku tetap bersukacita dalam Tuhan, amin. Ya, tengok kanan kiri kita, saudaraku kasih salam yang termanis. Pastikan masker saudaraku dipakai dengan baik, dan kita tetap menjaganya, dan kita tetap ya jangan nantangin kata orang Jawa ya, tetapi kita terus belajar berharap kepada Tuhan, terus jalankan protokol dengan baik. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh sehat itu karena anugerah Tuhan. Kita sehat itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Tadi pagi sebelum berangkat tempat ini juga saudaraku saya dengar kabar bahwa untuk COVID saudaraku orang bisa mengeluarkan 600 juta rupiah. Luar biasa saudaraku. Sampai orang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi kalau kita boleh diberikan Tuhan kesehatan yang sempurna, mari kita bersyukur untuk semuanya. Amin Bapak Ibu. Ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita terus mengejar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku, saya berharap bahwa kita tidak sekedar sesuatu yang biasa-biasa saja, ya sesuatu ya, tetapi biarlah punya passion, punya hasrat untuk mencari Tuhan. Seperti Raja Daud punya hasrat untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Bahkan Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, luar biasa ya. Katakan kanan kiri kita, luar biasa. Ya, Daud luar biasa, saudaraku. Dia merindukan Tuhan lebih dari semua yang dia punya. Dia dari seorang gembala, tetapi Tuhan angkat karena apa, saudaraku? Satu hati yang rindu kepada Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil di masa pandemi ini jika Tuhan mau mengangkat saudara dan saya. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan dan bagi setiap kita orang percaya. Asal kita terus mengenal, ya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, bawa hidup kita. Sebab saya yakin percaya perkara yang ajaib Tuhan masih berikan bagi setiap kita yang
sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, kita akan mau belajar dalam perjanjian lama, saudaraku, bahwa di tengah situasi yang ada ini, Bapak Ibu saudaraku, kita mau belajar tetap ada sukacita di dalam pengharapan. Ya, mari kita lihat dalam perjanjian lama, kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini ada 3 pasal saja. Ya, sekali lagi bersyukur ya, saudaraku, hari ini saya bisa pelayanan bersama mantan pacar saya 23 tahun yang lalu ya, saudaraku ya. Tepuk tangan Bapak Ibu saudaraku ya, luar biasa. Kayaknya saudaraku kurang semangat ini. Saudaraku, ayo dong semangat. Hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah membusukkan tulang loh Bapak Ibu saudaraku. Saudaraku bersuka cita, amin. Ya, mari kita ketawa sama-sama. Ya, Habakuk pasal yang ketiga ya. Dan saudaraku, hari ini juga ada satu personel baru ya. Saya sudah berdoa lama untuk tim musik ini, ada saksofonnya Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan buat Theo ya yang baru bergabung ya. Dan hari ini perdana meskipun masih ada sesuatu kelengkapan ya. Terima kasih Theo, Tuhan sudah kirim lewat keluarga Pak Andres ya. Mana Pak Andres ya, bersama Ibu Mary ya, masih ada stoknya 2 keluarga di sana. Saudaraku yang belum bergabung, saudaraku ya, Tuhan kirim dari kota Bangka saudaraku keluarga ini untuk bersama-sama menjadi keluarga Solidio ya. Ya, beri sambutan dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap semangat ya Theo ya. Ya, Theo hari ini lebih ganteng dari kemarin-kemarin saudaraku. Luar biasa ya. Mungkin rambutnya sudah di blow, jadi luar biasa. Saudaraku, kalau masalah rambut dan sebagainya ya, saudaraku bisa cari di toko Kristi. Haleluya. Baik, Habakuk pasal yang ketiga, situasi sukacita dalam pengharapan. Saudaraku, mari kita lihat sebuah doa ya dari nabi kecil Habakuk, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita baca ayat 17. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Ya, saudaraku, ayat 17 ini bercerita tentang sesuatu apa, saudaraku? Ya, hal-hal yang ya pesimis, betul ya Bapak Ibu saudaraku? Ya, dikatakan Nabi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, ya, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba, ya, terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudaraku, ini adalah sebuah rangkaian Bapak Ibu, sebuah doa dari Nabi Habakuk Bapak Ibu saudaraku. Tetapi sebuah pesimisme ini Bapak Ibu, kita mau belajar dalam doa-doa kita. Saudaraku masih berdoa tiap-tiap hari, amin. Ya, berapa kali saudaraku berdoa? 3 kali? Minimal 5 kali Bapak Ibu saudaraku. Doa makan pagi, siang, malam, doa mau tidur, dan doa bangun tidur. Maksud saya bukan itu Bapak Ibu saudaraku, tetapi sebuah doa di mana kita mau membawa diri kita sebagaimana Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai sebuah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Jadi mari dorong kita Bapak Ibu saudaraku. Nanti ada satu poin Bapak Ibu saudaraku yang membawa kita, ya, yang harus kita lakukan saudaraku di tengah pandemi ini, supaya kita tetap punya sukacita dalam pengharapan. Ya, sekali lagi di tengah pandemi ini Bapak Ibu saudaraku, kemarin saya menghadiri pesta perkawinan dari teman pendeta Bapak Ibu saudaraku. Dia married yang untuk kedua kalinya setelah istrinya 1 tahun 6 bulan yang lalu dipanggil pulang Tuhan. Saudaraku, seorang hamba Tuhan punya istri Bapak Ibu saudaraku, tetapi beberapa tahun di akhir hayatnya dia harus mengalami sebuah penyakit kanker Bapak Ibu saudaraku.
Penyakit yang menghabiskan banyak biaya, penyakit yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku merenggut nyawa istri dari hamba Tuhan ini Saudaraku. Setelah 1,5 tahun apa boleh buat Bapak Ibu Saudaraku, karena jodoh sudah di depan, dan juga sebagai seorang laki-laki, sebagai gembala Bapak Ibu Saudaraku, dia harus terus mengembang Bapak Ibu Saudaraku, pengembalaan juga dalam keluarganya. Tuhan izinkan dalam pemberkatan kudus untuk pernikahan mereka yang kedua. Hanya maut yang bisa memisahkan setiap perkawinan kita. Jadi di tempat ini, saudaraku, mari kita harus anti perceraian. Setuju? Setuju? Anti perceraian. Saudaraku, kalau saya dipanggil untuk pemberkatan, saudaraku, kemudian gara-gara seorang itu harus married untuk kedua kalinya, tapi gara-garanya karena perceraian, saudaraku, saya bilang tidak, siapapun kamu, enggak. Karena bagi saya Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan merupakan dasar dari semuanya. Firman Tuhan berkata, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Masalah ada nggak setiap rumah tangga Bapak Ibu? Ada. Berulang, Biarti, semuanya. Kita, saya juga. Ada Bapak Ibu Saudaraku, tetapi masalahnya kita pernah belajar Bapak Ibu Saudaraku, ada dua opsi yang kita pernah belajar, bahwa di dalam konteks Yeremia pasal 17 berkata, ada yang mengandalkan manusia, ada yang mengandalkan Tuhan. Amin Saudaraku. Memang hidup ini harus dijalani pribadi lepas pribadi Saudaraku. Kalau Saudaraku tidak mau mengalami masalah, adanya di mana Bapak Ibu? Kalau nggak mau masalah Bapak Ibu Saudaraku, buka masker saudaraku, keluar di tempat kerumunan Bapak Ibu Saudaraku, bebaskan diri saudaraku, pada akhirnya bisa terpapar dan bisa sakit Bapak Ibu Saudaraku. Dan ujung-ujungnya apa Bapak Ibu Saudaraku? Bisa aja kematian, betul? Hanya lokasi 1 kali 2 meter itulah tempat kita pada akhirnya. Itu pun ada masalah. Kalau saudaraku percaya Yesus, saudaraku boleh terima hidup yang kekal. Amin. Tetapi kalau di luar Yesus, saudaraku, Alkitab berkata, maka kamu akan binasa. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun, saudaraku, sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Saudaraku percaya itu, amin Bapak Ibu. Saudaraku harus kuatkan ini di tengah-tengah masa-masa yang suka Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau berbicara Bapak Ibu Saudaraku, sebuah doa dari hambaku meskipun dibungkus dengan satu situasi yang pesimis Saudaraku, dan saya mungkin juga berdoa sekali, Tuhan, kerjaan lagi susah, usaha lagi menurun, omset lagi menurun, segala sesuatunya mungkin sedang mendekati PHK. Ada juga yang baru usaha baru Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, kayaknya harapan indah ramai, tetapi kenapa kurang banyak yang mau berminat membeli. Saudaraku perhatikan ini, dari masa ke masa saudaraku, bahwa orang-orang ini juga mengalami hal yang sama. Sehingga Habakuk berkata, saudaraku, situasi boleh pesimis, situasi boleh saudaraku mencekam dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikan ayat 18. Dikatakan di sana, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Haleluya. Dia katakan apa? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa, sebuah doa Bapak Ibu Saudaraku, di tengah situasi yang tidak baik, dari keadilan Saudaraku, dari keadilan dan semuanya Habakuk melihat Tuhan izinkan Saudaraku. Saudaraku, seringkali kita juga melihat di bangsa ini keadilan timbul terbalik, dan itu sudah disuratkan. Habakuk berkata dalam Habakuk pertama ayat yang 4 dikatakan, saudaraku, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudaraku,
kemudian saudaraku penindasan dan sebagainya yang terjadi. Tetapi sekali lagi mengerucut pada kehidupan hari-hari Bapak Ibu saudaraku, mungkin saudaraku sedang mengalami satu masalah ekonomi, masalah keadaan apapun juga Bapak Ibu saudaraku, ya firman Tuhan pada saat pagi ini mau mendorong saudaraku, apapun keadaanmu, apapun keadaanku saudaraku, kita harus tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dan bagaimana cara doa itu saudaraku? Saudaraku harus melakukannya seperti Habakuk. Saudaraku bisa paparkan situasimu, saudaraku bisa paparkan kesulitanmu. Itulah Yesus katakan, mari datang kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat berikutnya memang berkata, pikulah kruk yang kupasang, sebab bebanku pun ringan. Memang Tuhan memberikan pikulan kruk, amin Bapak Ibu saudaraku, tetapi itu ringan. Sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13 yang pernah kita belajar, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak apa Bapak Ibu? Melebihi kekuatanmu. Allah setia, dan ketika kita boleh datang, Dia akan memberikan jalan keluar. Pertanyaannya, mau nggak kita datang sama Tuhan? Atau kita panik, atau kita khawatir, bahkan ketakutan. Hati-hati bahwa ketakutan, kepanikan, selaku kekhawatiran menimbulkan apa Bapak Ibu saudaraku? Ya, imunnya bisa menurun. Amin. Tapi satu firman yang luar biasa, itulah obat saudaraku. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya jangan nonton drakor terus. Drakor itu kayaknya isinya sedih terus ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak putus cinta, ditinggal, ya di PHP, ya macam-macam Bapak Ibu saudaraku. Carilah ya saudaraku, mendingan tontonan tengah malam Bapak Ibu saudaraku. Ya tukul arwana sekalian udah. Saudaraku bisa ketawa-ketawa di sana, ya. Tetapi lebih lagi saudaraku, ketika kita menyembah, datang kepada Tuhan. Di tempat ini Bapak Ibu setiap hari dibuka jam-jam ibadah. Ya cuma beberapa para pendoa yang mau beribadah yang bisa mengisi. Tetapi sebetulnya tinggal dalam hadirat Tuhan, itu Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Haleluya, amin. Nah, bagaimana Bapak Ibu saudaraku, ya yang saya catat sini, apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi yang kurang baik di masa pandemi ini, sehingga sebagai orang percaya kita tetap ada sukacita dalam pengharapan. Saya catat yang pertama, sadari bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, setiap firman Tuhan harus digenapi, termasuk adanya masa-masa yang sukar. Setuju Bapak Ibu saudaraku? Ada masa-masa sukar, ya. Penggenapan sangkakala sudah berbunyi. Nggak tahu saudaraku bisa belajar kitab Wahyu saudaraku. Sangkakala berapa yang terbunyi, ya saudaraku. Dan saudaraku kita perhatikan situasi yang ada. Internasional saudaraku perhatikan bulan November yang ke depan adalah pemilihan ya Presiden Amerika. Yang berikutnya Bapak Ibu saudaraku perhatikan di Timur Tengah ada Israel Bapak Ibu saudaraku, yang hari-hari ini tiba-tiba saudaraku, nggak tahu itu mana asalnya saudaraku, ya Israel yang menjadi musuh negara-negara Arab, tiba-tiba saudaraku Tuhan gerakkan musuh-musuhnya untuk mengadakan perdamaian dengan Israel saudaraku. Ya, masuk 2021 ada perdamaian saudaraku. 1 Tesalonika 5 ya dan sebagainya. Salah satu tanda-tanda heran kedatangan Tuhan Bapak Ibu saudaraku ditandai ketika semua bangsa berkata damai, damai. Justru disitulah Tuhan akan datang segera. Ya, saudaraku berangkat Israel sedang berdamai dengan negara-negara Bapak Ibu saudaraku, Arab Saudi, Uni Emirat Arab saudaraku, Bahrain, ya Sudan dan sebagainya sedang merapat ke Israel saudaraku untuk mengadakan perdamaian Bapak Ibu saudaraku. Tapi firman Tuhan harus digenapi ketika semua orang berkata damai, damai. Justru gereja Tuhan harus waspada. Firman tanda-tanda tentang apa Bapak Ibu saudaraku? Ketika damai-damai itu saudaraku terjadi, maka meletuslah perang. Kalau saudaraku di dalam pelajaran akhir zaman saudaraku, maka ada perang yang namanya Gog
mangkok. Itu perang dunia ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, ya, perang dunia ketiga. Kemudian juga tentang bencana, ya, kelaparan, penyakit sampar. Penyakit sampar ada nggak di Habakuk, Bapak Ibu? Ada, Saudaraku. Saya pernah perlihatkan Bapak Ibu dalam, ya, Habakuk pasal yang ke-3 juga, Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-5. Tuhan, ya, Habakuk menggambarkan bahwa ketika Tuhan hadir didahului dengan hal-hal ini. Salah satunya ayat ke-5, ya, dikatakan mendahulunya berjalan apa, Bapak Ibu Saudaraku? Penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Penyakit sampar itu sama dengan penyakit yang sedang dialami hari-hari ini, COVID-19, saudaraku. Penyakit sampar yang mematikan. Hari ini sekitar 100.200, ya, berapa jadi itu? 100.200 orang yang meninggal di Indonesia, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan saudaraku, mari perhatikan hal ini, masih banyak orang yang di rumah sakit. Saya lagi bersyukur pada anugerah Tuhan, saudaraku, ya, untuk kesehatan yang sempurna. Sekali lagi, bagaimana saudaraku dan saya supaya, ya, kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Saudaraku harus belajar firman Tuhan, harus dengar pengajaran-pengajaran yang benar, saudaraku, bahwa sadari bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, setiap firman Tuhan harus digenapi. Tapi berita baiknya, selain masa-masa akhir zaman, juga ada janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada hal-hal yang dikatakan dari utara, selatan, barat, dan timur. Tuhan akan kirimkan kekayaan bangsa-bangsa bagi gereja Tuhan, bagi setiap orang yang mau andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah pergumulan Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ekonomi, mungkin usahamu yang, ya, secara real Bapak Ibu Saudaraku, karena kita harus terus berjalan dalam roda kehidupan. Saudara perhatikan, ketika engkau menabur kesetiaan beribadah, ketika engkau menabur segala sesuatunya untuk Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu sebagai bagian upah. Haleluya, amin Bapak Ibu Saudaraku. Olehnya tetap setia di dalam Tuhan. Ya, yang kedua Bapak Ibu saya catat di sini, tetap tenang dan percaya. Amin. Sekali lagi, orang yang tenang bisa mengalahkan setiap situasi. Ya, ketika saudara dalam Tuhan, ya, Yesus dalam pelayanannya ada seorang Bapak Ibu saudaraku yang mengalami lumpuh, saudaraku, ya, dia bertanya, bisakah engkau menyembuhkan? Yesus katakan, percaya saja. Ya, saudara percaya Tuhan Yesus, amin Bapak Ibu saudaraku. Ya, tetap tinggal tenang dan percaya. Habakuk pasal yang kedua ayat 1 dan ayat yang keempat. Aku mau berdiri di tempat pengintianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, supaya kita tetap ada dalam sukacita pengharapan di tengah masa pandemi ini, saudaraku, tidak ada cara lain selain saudaraku harus percaya firman, setiap firman Tuhan harus digenapi. Yang kedua, Bapak Ibu, tetap tenang dan percaya. Katakan kanan kiri kita, tetap tenang dan percaya. Tetap katakan suamimu, tetap tenang dan percaya. Ya, katakan kepada anak-anakmu, selalu tetap tenang dan, kadang-kadang setiap situasi itu bisa membuat panik, Bapak Ibu. Semalam saya ditelepon sama, ya, seorang hamba Tuhan, saudaraku, dia meskipun tinggal di Titian, tetapi dapat informasi, saudaraku, dari Jakarta bahwa ada satu keluarga yang kena COVID tapi dibiarkan RT RW-nya. Dipikir saya, Bapak Ibu saudaraku, ya. Tapi saya bilang coba lacak lokasinya, ya, ternyata ada di Boulevard Hijau, saudaraku. Saya bilang nggak mungkin dibiarkan, ya. Pasti masyarakat RT RW akan bertindak. Ya, saya tetap menjabat sebagai Pak RT, saudaraku. Meskipun sudah usur, ya, maksudnya sudah selesai, tapi di masa COVID itu masih bisa diperlukan. Saudaraku, saya bilang tetap tenang, nggak mungkin RT RW, kelurahan, kecamatan membiarkan. Ya,
Dan Tuhan tolong, dia bilang dia anak Tuhan juga. Ada 7 di rumah itu. Waduh, Tuhan tolong. Ya, sudah tetap tenang. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Mazmur 62. Ya, saudaraku yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku, bagaimana supaya kita tetap ada sukacita di tengah pengharapan kita di masa pandemi ini. Saya catat di sini adalah cukupkan dari setiap berkat yang kita terima. Haleluya, saudaraku tetap bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Ya, bagi yang ordernya nambah di masa COVID ini, ya tenang-tenang aja saudaraku. Tapi kalau saudaraku punya order, ya punya omset yang agak menurun dan sebagainya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau mungkin gaji saudaraku dipotong setengah gara-gara saudaraku work from home, saudaraku tetap bersyukur. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Ya, kita tetap bersyukur dan cukupkan diri dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, cukupkan diri ini ada beberapa saudaraku. Yang pertama, saudaraku, jangan iri hati terhadap orang lain. Betul nggak Bapak Ibu saudaraku? Jangan iri hati, saudaraku, jangan komplain sama Tuhan, jangan komplain siapapun. Saudaraku, saya berkata, kok orang lain itu kok nggak dipotong gajinya? Ya, kok orang lain lebih makmur atau lebih terpelihara? Saudaraku, Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, tetap jaga hati kita. Yang Amsal 3 ayat 24, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Ya, ada yang berkata apa? Jagalah hati, jangan kau nodai ya. Ya, itu dia. Lanjutkan saudaraku nanti di rumah. Yang kedua, saudaraku, taburlah sebagian berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau saudaraku mau menuai, saudaraku harus apa Bapak Ibu? Menabur. Kalau Tuhan memberkati kita, jangan habiskan semua yang Tuhan berikan itu untuk kebutuhan kita. Sisihkan itu Bapak Ibu saudaraku, dan taburlah benih berkat itu. Maka benih berkat itu akan bertumbuh kembali. Kami bersyukur di tengah pandemi ini saudaraku, kami menerapkan, kami suami istri, untuk memperhatikan orang tua kami. Khususnya mami yang ada di tempat sini, juga mama yang ada di Serpong. Setiap hari kami melayani orang tua kami. Saya antar, saya jemput. Ya, bukan untuk apa? Untuk membalas, enggak. Justru saya mau melihat, kami mau menabur hal-hal yang baik. Kami perhatikan makan minum dari orang tua kami, dan Tuhan pelihara luar biasa. Kami cuma belajar untuk taat untuk mengembalikan milik Tuhan. Kami taat untuk menabur saudaraku. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saudaraku, ingat janda Sarfat, di tengah segala keterpurukannya dia berkata, sekali ini kami masak, maka aku dan anakku akan mati. Tetapi ketika dia dengar firman Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, dia berikat untuk hamba Tuhan, dan Tuhan pelihara 3,5 tahun di masa kelaparan. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Taburlah saudaraku. Sekali lagi tidak untuk meminta-minta, tetapi saudaraku, tetap lakukan firman Tuhan. Kembalikan dari Tuhan, taburlah saudaraku. Setialah dalam hal itu, maka Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu saudaraku, tambahkan porsi waktu yang lebih besar bersama dengan Tuhan. Ya. Dikatakan dalam Habakuk 3 ayat yang ke-19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ketika kita menambah porsi kita, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Saudara mau tetap kuat dalam Tuhan di masa pandemi ini, amin Bapak Ibu. Dekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kami tetap tenang bersama dengan Tuhan, dan tetap bersukacita di tengah pengharapan kami. Kami terus berdoa setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diberkati Tuhan.
Firman-Mu tidak kembali dengan percuma. Firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam setiap tanah hati kami. Berkati kami semuanya, setiap pergumulan, setiap kerinduan umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah berkati. Terima kasih. Serahkan pemberitaan firman-Mu. Setiap kami sisa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami ditolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sudah bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya saya mengatakan amin. Kita mulai bagi Tuhan Yesus Bapak. Sampai pada akhirnya, sementara kami hamba-Mu dan umat-Mu boleh berpisah di tempat ini, kami percaya pengharapan kami di tengah situasi bangsa dan kota kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kami. Olehnya kami terus berdoa Tuhan, di tengah COVID-19 ini kami berdoa buat setiap warga negara Indonesia. Kami berdoa Indonesia dilawat Tuhan. Tuhan tolong dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong bangsa ini, ampuni dosa bangsa ini Tuhan, supaya ada pemulihan, supaya ada kesembuhan, supaya ada jalan keluar Tuhan. Tetapi kami percaya sekalipun kami tidak melihat apapun juga, kami mau berdiamnya, kami mau bersuka cita dalam Tuhan seperti Nabi Habakuk Tuhan. Dan kami percaya Engkau kekuatan kami, sehingga kami seperti kaki rusa, kami terus berlari, kami terus menjejakkan di bukit-bukit kami terus naik Tuhan ke bukit-Mu untuk kami bersyukur bahwa Tuhanlah pertolongan kami. Kami percaya apa yang ditabur umat-Mu dalam persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, bahkan hal-hal dalam pembangunan Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya jerih payah kami tidak sia-sia. Menyerahkan ibadah yang kedua juga dalam tangan Tuhan. Juga ibadah sore Tuhan tolong dan berkati semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya setiap kami boleh sehat dan baik-baik saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan sebelum Kau kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan beraskan hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya.